Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ali Masmudin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209250056. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Lembian, kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Allah Akbar. Baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Nihil semuanya ya? Ya, tidak ada yang tidak masuk. Silahkan diperiksa kerapian dan kelengkapan bajunya. Barangkali yang belum lengkap, silahkan dilengkapi bajunya. Ya. Apa yang belum dipakai, dasi maupun bajunya yang belum dimasukkan, silahkan diperbaiki semuanya. Ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk ketua kelas silahkan berdiri dan memimpin di depan. Silahkan untuk ketua kelas. Ya. Saya harapkan untuk semuanya silahkan berdiri terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan selanjutnya silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih.
Silakan untuk ketua kelas kembali ke tempat. Baik. Untuk anak-anak semuanya silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, ya. Pagi ini kita akan pembelajaran yaitu tentang pendidikan agama Islam, yaitu bertemakan yaitu bab 2, yaitu mengenai apa? Yaitu ini ya, media ajar kita ya, yaitu silahkan dilihat di depan ada layar monitor, ini ada LCD ya. Itu adalah materi bab 2 yaitu kelas 8 yaitu tentang apa? Mengimani kitab-kitab Allah. Bab berapa anak-anak? Bab 2. Hari ini semuanya membawa buku? Bukunya silahkan yang belum dikeluarkan lengkap dilengkapi dikeluarkan ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran alangkah baiknya ya kita mengawali dengan apa itu, bersenang terlebih dahulu ya. Silahkan berdiri. Baik. Nanti kalau Pak Ali sudah bilang kalau kau suka hati tepuk tangan, silahkan ditepuk tangan ya. Nah, kalau kau suka hati tepuk dada, silahkan tepuk dada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk pundak, tepuk pundaknya ya. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Oke, bisa dimulai? Bisa ya. Kita mulai ya. Persiapan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang dada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang mata. Ayo yang tidak pegang mata. Silahkan yang tidak pegang mata. Silahkan. Kalau sudah, yang tidak pegang mata adalah Mas Mukti ya. Jadi semuanya sudah paham. Oke, silahkan duduk kecuali Mas Mukti ya. Silahkan semuanya duduk kecuali Mas Mukti. Baik. Mas Mukti ya. Mas Mukti kurang konsentrasi. Oke, untuk pertanyaan Mas Mukti. Pembelajaran kita hari ini apa Mas Mukti? PAI. Tentang apa Mas Mukti? Ya, kita lihat di sini sudah tertera ya. Ada pembelajaran mengenai apa? Mengimani kitab-kitab Allah. Baik, anak semuanya ya. Pak Ali akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama apa? Tujuan pembelajaran kita yaitu pengetahuan keterampilan sikap, yaitu mengidentifikasikan nama-nama kitab suci dan Rasul penerimanya, serta menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah dan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kondisi konteks melalui diskusi kelompok, eksplorasi sumber belajar digital dan presentasi ya. Terus yang ketiga, tingkat pencapaian. Peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 4 nama kitab suci dan Rasul penerimanya, serta menjelaskan minimal 3 fungsi Al-Quran dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengerti anak-anak? Anak-anak semuanya, untuk kelanjutan kita yaitu tentang pembahasan mengenai apa itu kitab-kitab Allah tadi ya. Di bab 2 ini di kelas 8 yaitu bab tentang mengimani kitab-kitab Allah. Sebelum melangkah ke dalam pembelajaran PPT yang tertera di layar ini, sebelumnya alangkah baiknya saya untuk mengenalkan video terlebih dahulu kepada kalian semuanya ya. Nanti tolong untuk tenang dan disimak semua anak-anak yang ada di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, saya tampilkan video terlebih dahulu. Baik. Dan ini seputaran kisah turunnya 4 kitab suci. Abu Dar'ah Ad-Damaski pernah berkata, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada malam ke-6 di bulan Ramadan.
Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-12 di bulan Ramadan, yaitu terpaut 482 tahun setelah turunnya kitab Taurat. Namun setelah itu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, yaitu pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Setelah turunnya kitab Zabur berselang 1050 tahun ke Baitul Izzah di langit. Dan hal itu terjadi di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Selanjutnya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, bagian demi bagian kepada Rasulullah SAW, sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah menonton video ini. Jadi untuk kalian semuanya sudah mengerti akan video tadi? Sudah paham? Sudah, terima kasih. Untuk anak-anak semuanya, apa yang kalian pahami tentang video tadi? Hikmah apa yang kita pahami dari menonton video yang tertera di dalam layar tadi? Yaitu sekumpulan, yaitu turunnya kitab, yaitu kitab apa aja? Kitab Zabur, apa Mas? Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baik, untuk penjelasan dari kelanjutan video ini, kita membuka PPT yang kita tampilkan tadi. Ya. Baik, untuk PPT ini ada gambar, ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Ada gambar, ya. Itu ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat, dan ada kitab Al-Quran. Next, kita lanjut, ya. Kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, mengucapkan salam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab salam dengan mengucapkan wassalam. Ya, pelajaran kita mulai. Ya. Baik, untuk iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Di situ ada beberapa kata yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Kata kitab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitaban. Apa anak-anak? Kataba yaktubu kitaban. Nah, yang artinya apa? Menulis. Yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, kita berarti buku. Ya. Buku yang kita ketahui banyak sekali, yaitu tentang buku dalam pembelajaran umum, yaitu tentang buku mata pelajaran IPA, IPS, dan lain sebagainya. Di sini, ini menunjukkan buku ini adalah buku yang tertera dalam suatu kitab. Baik anak-anak, sebelum berkelanjutan, silahkan ATK-nya dikeluarkan dan buku-bukunya dikeluarkan. Ya, silahkan untuk buku pendidikan agamanya. Nah, baik, untuk anak-anak semuanya, alat tulisnya sudah dikeluarkan. Kita melanjutkan penjelasan mengenai kitab-kitab yang tadi, ya. Baik, kita ulangi. Kata kitab berasal dari apa? Kata kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu kataba yaktubu kitaban. Baik, kataba yaktubu kitaban, ya. Yang artinya apa? Menulis. Dalam bahasa Arab, kata berarti buku, ya. Dalam bahasa Arab, kata berarti apa, anak-anak? Buku, ya. Juga berarti al-fardu, ya. Yang artinya apa? Kewajiban. Baik, menurut istilah, kitab adalah apa? Kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul
Rasulnya, ya. Yang ditulis dalam lembaran-lembaran dan dijilid menjadi bentuk buku, ya. Terus selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dan lahul mahfud, dan yakin bahwa segala isi yang terkandung di dalamnya adalah benar. Jadi semua kitab-kitab itu semuanya adalah sebagai pedoman hidup umat manusia, dan kedepannya nanti untuk apa? Bekal hidup untuk kepercayaannya masing-masing. Ya. Dari semua kitab itu, ya, tadi yang sudah tertera di dalam gambar yang ada di awal tadi, itu semua adalah yang terakhir adalah namanya kitab apa? Al-Qur'an. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Adapun cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, apa? Yang pertama adalah percaya bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada Rasul itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya, harus iman, ya. Kitab yang diturunkan adalah itu merupakan wahyu yang langsung turun dari Allah. Untuk yang kedua, mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Qur'an secara ijmali, yaitu global. Ya. Maksudnya mengimani kitab-kitab yang turun dari Allah, diturunkan dari Allah sebelum Al-Qur'an tanpa mengikuti ajarannya. Lanjut. Nah, ada kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Oke. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud pada 10 apa? Nah, ya sebelum Masehi, untuk disampaikan dan dijadikan pedoman hidup bagi umatnya, ya. Itu. Ini isi kitab Zabur adalah doa, zikir, nasihat dan hikmah. Dan apa? Serta menyeru manusia kepada agama untuk apa? Tauhid. Kitab ini tidak berisi syariat, sebab Nabi Daud alaihissalam dan umatnya diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa. Baik, kita lanjut. Nah, ada lagi kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa, ya, sebagai petunjuk hidup kaum Bani Israel. Lihat kembali surah Al-Maidah ayat 5, yaitu ayat ke-45, surat ke-5, ayat 46. Ya, kitab ini menggunakan bahasa Suryani. Ya, isi kitab Injil antara lain sebagai berikut. Seruan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia. Apa itu zuhud dan menjauhi kerusakan? Ya, jadi kita tetap menjaga dunia ini agar baik-baik saja. Menghapus sebagian hukum Taurat yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Ya. Dan itu yang terakhir, terdapat keterangan bahwa kelak akan datang utusan Allah yang terakhir bernama Ahmad atau Muhammad untuk menyempurnakan ajaran para rasulnya, pendahulunya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Bisa kita lanjut? Ya, kita terakhir yaitu Al-Qur'an. Nah, ini 3 pokok hukum, ya, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum tentang keyakinan. Ya, seperti percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir dan takdir. Itu. Hukum khuluqiyah, ya, khuluqiyah. Hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, ya. Kewajiban para mukallaf untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia, ya, dan menghindari segala perbuatan tercela. Ya. Khuluqiyah ini mengedepankan, ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Kita berperilaku baik terhadap siapapun, ya. Kita bersopan santun terhadap yang lebih tua, ya. Kita menyayangi terhadap yang lebih muda, ya kan? Nah, itu harus kita kedepankan akhlak kita untuk semuanya, yang kita bisa membanding-bandingkan siapapun, ya. Itu namanya hukum khuluqiyah. Nah, berkenaan dengan hukum akhlak. Paham anak-anak? Paham. Baik, untuk selanjutnya
hukum-hukum amaliyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan, tindakan manusia. Jadi perkataan mulutmu, harimaumu. Kalau kita berbicara, kita harus sesuai dengan realita. Kalau kita berjalan, harus sesuai dengan tujuan kita. Ya kan? Nah, kalau kita bertindak, harus kita memikirkan konsekuensinya. Mengerti? Mengerti. Baik, kita lanjut. Oke. Kita lanjut wujud kecintaan kepada Al-Quran. Apa saja cinta kita kepada Al-Quran? Dengan apa? Kita membacanya. Dengan sepenuh hati. Ya kan? Nah, itu. Sehingga mengetahui arti serta mengamalkan ajarannya. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Baik, untuk kalian semuanya. Kita ada pertanyaan untuk kalian. Silahkan kelompoknya dibentuk. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita membuat beberapa kelompok untuk kalian. Nanti kita akan mengerjakan sesuatu, ya, kerjasama antar kelompok, ya. Ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Baik, untuk kelompok yang nomor 1, ya, terdiri dari putri 4, ini putra 5, kelompok 2, yang kelompok 3 putra 5. Silahkan yang double putra yang pindah ke kelompok 2. Mas Wahyu pindah ke kelompok 2. Baik. Untuk selanjutnya anak-anak saya akan membagikan beberapa untuk kelompok masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Baik. Untuk penjelasan setiap kelompok, ya. Untuk setiap kelompok, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silahkan per kelompok berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan di dalam pertanyaan setiap kertas yang saya kasih tadi. Silakan setiap kertas itu dipecahkan masalahnya untuk dijawab. Berinteraksi dengan anggota kelompok masing-masing. Mengerti anak-anak semuanya? Mengerti kelompok 3? Mengerti. Baik, untuk semuanya silahkan mulai dikerjakan dan nanti kalau sudah selesai waktu 10 menit. Waktu 10 menit untuk dipresentasikan ke depan, ya. Anak-anak semuanya bisa? Nanti ada perwakilan per kelompok 1. Satu untuk presentasi ke depan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengerjakan. Silahkan. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai pekerjaannya di setiap kelompok? Sudah. Dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Dari kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Dari kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Baik, untuk mempresentasikan, ya, silahkan untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Baik, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silahkan maju ke depan perwakilan dari kelompok 1 dan yang lain bisa menyimak dan memberi argumen apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil sorotan pertemuan. Sebutkan nama-nama kitab suci dan rasulnya penerima. Zabur, Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Muhammad. Garis besar dari ajaran kitab suci. Garis besar dari ajaran kitab suci menjauhi kerusakan terhadap dunia, mengesahkan Allah sebagai Tuhan kita, mengganti diri dengan akhlak mulia, perbuatan baik terhadap sesama manusia. Fungsi Al-Quran kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam dan sebagai penyempurna akidah sebelumnya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk teman-teman kelompok yang lain ada argumen untuk kelompok 1? Dari kelompok 3 ada? Dari kelompok 2 ada? Tidak ada. Oke. Baik, untuk kelompok 1 ya sudah mempresentasikan intinya ya, yaitu sudah menyebutkan beberapa
dari semua kitab-kitab dan penerimanya, ya. Kalian sudah paham semuanya dari siapa penerima kitab-kitab tersebut dan apa fungsi dari kitab-kitab tersebut, sudah paham semuanya? Sudah. Baik anak-anak semuanya, ya, pembelajaran hari ini kita sudah melampaui dari awal hingga akhir. Inti dari pembelajaran ini adalah kita menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi kitab-kitab Allah, yaitu dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, sebagai Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kalian memahami ini semuanya, jadi semua kitab mengajarkan tentang apa anak-anak? Yaitu apa? Mengajarkan semuanya tentang pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap apa yang menjadikan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab sebagai pemegang hidup dari umat manusia. Yaitu kita adalah umat Islam, pegangan hidup kita apa anak-anak? Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Semua itu perlu kita pelajari dan kita amalkan. Cukup sekian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kan untuk kita semuanya. Jadi anak-anak nanti untuk di rumah silahkan selalu mempelajari pembelajaran PAI supaya untuk kedepannya kalian paham akan materi-materi PAI untuk kalian bekal hidup yang akan datang. Baik, cukup sekian dari Pak Ali. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.